Oke, selanjutnya kita akan membahas binary tree traversal ya. Sama seperti pada linked list, kita melakukan traversal untuk mengunjungi semua node ya. Maka di sini kita juga akan melakukan traversal pada tree. Dan bedanya adalah kalau pada linked list atau pada array ya, traversal karena yang satu dimensi itu pakai for aja bisa gitu ya. Atau kalau pada array dua dimensi ya pakai for dalam for itu juga bisa. Nah, di sini karena tree adalah non-linear, jadi tidak terstruktur bentuknya, ya, maka kita harus menggunakan cara yang lebih fancy ya istilahnya, yaitu kita akan menggunakan rekursi. Ada 3 jenis traversal yang akan kita bahas, pre-order, in-order, dan post-order. Nanti ini akan saya tunjukkan bedanya. Bedanya sangat sedikit, dan nantinya ini kalian perlu tahu kalau ada beberapa kasus pre-order akan lebih mudah, in-order akan lebih mudah, dan post-order akan lebih mudah pemakaiannya. Jadi, pahami bedanya, dan nanti kalian akan merasakan suatu momen itu pre-order lebih mudah dipakai daripada in-order untuk menyelesaikan suatu kasus. Oke, kita lihat yang pre-order. Intinya, rekursinya itu sederhana. Ada 3 langkah, ya. Langkah pertama adalah kunjungi node, ya. Kunjungi node di sini adalah artinya melakukan memproses node yang sedang saat ini, yang ada di sekarang posisinya. Bisa cetak, bisa nggak tahu kalau mau print, tadi print ya cetak ya. Misal mau melakukan penjumlahan, pengurangan, atau mau mengganti nilainya, intinya tuh di sini kunjungi suatu node. Lalu cek kirinya. Kalau dia punya child, maka kita pergi ke child-nya, terus kita lakukan rekursinya lagi. Kita melakukan apa yang tadi kita lakukan di node sebelumnya. Nah, terus kita lakukan lagi, kita cek kirinya. Kalau dia masih punya anak, kita kunjungi anak sebelah kirinya, terus kita ulangi lagi. Nah, kalau suatu saat dia sudah tidak punya anak sebelah kirinya, kita cek sebelah kanannya. Dia punya anak nggak di sebelah kanannya? Kalau dia punya anak, kita gerak ke kanan dulu, sampai uh, dia tidak punya anak di kanannya. Nah, kalau kita cek dia nggak punya anak di sebelah kiri, dia nggak punya anak di sebelah kanan, maka kita kembali ke tingkatan rekursi sebelumnya. Mungkin ini saya tunjukkan langsung dari sini aja. Jadi codingannya sangat straight through ya, straightforward ya. Jadi kita bikin fungsi pre-order, parameternya adalah node yang saat ini sedang kita kunjungi. Terus kita cek apakah node now-nya itu tidak non, artinya kita masih di node yang beneran ada gitu ya, bukan udah bablas dari tree-nya, udah leave dari lewat. Terus apa yang kita lakukan pada node tersebut, di sini kita akan mencetak datanya, print data. Nah, terus kita cek pre-order node now.left ya kan. Jadi kita ulangi lagi, tapi dengan mengunjungi ke sebelah kirinya. Nah, ini agak kebalik ya. Jadi kalau di sini kan dia ngecek dulu, kalau ada, dia kan ngecek, terus baru ke kiri. Kalau ini ke kiri dulu, ya kan. Terus nanti kalau udah masuk ke rekursinya, dia baru dicek ada apa enggak itu node-nya. Nah, jadi ya sama aja. Jadi di sini dia ke kiri dulu. Terus kalau sudah selesai ngecek kirinya, dia akan ngecek kanannya. Kalau sudah selesai ngecek kanannya, maka dia selesai rekursi. Ini kita visualisasikan ya. Ini kita lihat ya tadi kita sudah bikin tree ini ya dari sini root ini. Nah, kita melakukan pre-order dengan node awalnya adalah root. Jadi tree yang tadi ini kita masukkan, kita mulai traversal dari sini. Maka apa yang terjadi? Pertama ya, node-nya di sini ya kan kita root. Terus apakah non? Tidak. Karena tidak non, maka print node now data, maka print 21. 21 muncul di sini. Ya kan? Terus dia ngecek kirinya. Oke, dia ke kiri sekarang. Kita ulangi lagi rekursinya. Kan ini ya, node now.left ya. Berarti kan kita ulangi lagi node now-nya sebagai node now.left, yaitu 22. Nah, di 22 apakah non? Tidak. Print 22, muncul 22. Terus apakah dia ada kirinya? Kita ulangi lagi kirinya. Set. Nah, masuk lagi ke rekursinya. Sekarang pindah di sini. Apakah non? Tidak. Print node now data, print 24. Nah, terus
cek kiri, ada anak kirinya, oh enggak. Ya, kalau di codingannya dia akan masuk dulu ya, terus dicek, oh enggak ada, maka dia kembali lagi. Karena oh enggak ada, maka ya sudah. Lanjut cek kanannya. Cek kanannya ada nggak? Oh enggak ada juga, masuk ke dalam rekursinya, tapi kok non, berarti dia balik lagi. Nah, karena udah nggak ada, maka selesai. Nah, tapi selesai ini kan, tadi kan rekursi ya. Tadi kan masuk ke 24 ini, itu kan ketika dari 22 kita left, ya kan? Dari 22 kita left, maka jadinya ke 24. Nah, 24-nya udah selesai, maka kita kembali ke 22. Nah, kita jalankan kode selanjutnya, yaitu adalah right. Berarti sekarang kita mengunjungi sebelah kanannya. Sekarang kita di 17, 17 maka print data 17, muncul 17. Nah, 17 terus nanti kita cek kirinya dia nggak ada, kanan nggak ada, maka dia kembali ke sini. Nah, di 22 sini tadi kita udah cek kirinya ke 24 tadi udah, sekarang cek kanannya tadi juga udah ke 17, berarti udah selesai, maka dia kembali ke atasnya lagi ke 21 dan kembali ke atas tadi itu karena kita tadi habis dari kiri, sekarang kita cek kanannya. Dan seterusnya. Sehingga ntar 21 dia nggak ngeprint karena kan 21-nya tadi udah sampai sini ya. Udah di-print, terus dia di sini di no.left. Terus sekarang 21-nya kita cek ke kanannya. Sebelah sini. Nah, di kanannya 23 dia balik ke atas lagi. Dia buka non, print 23, muncul 23, terus dia pergi ke kirinya non, nggak ada, dia balik lagi, terus ke kanannya, oh kanannya ada, dia ulang dari awal rekursinya, print 2, terus cek kirinya non, kanannya non, maka dia balik ke atasnya, balik ke atas, maka selesai. Maka urutannya seperti itu. Jadi urutannya 21, 22, 24, 17, 23, 2. Nah, itu bayang rekursinya. Mungkin saya punya ini sih, cara lain untuk membayangkan rekursi dalam tree. Kalau seandainya bingung, itu membayangkannya rekursi itu sebenarnya adalah stack, ya. Masih ingat stack? Stack adalah ya struktur data tumpukan ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membayangkan rekursi yang terjadi. Jadi sekarang ini ya, misalkan kita coba ulangi, tapi kita akan menggunakan menggunakan stack. Jadi pertama kita lagi di root nih kan, 21. Nah, maka kita tulis kita lagi di 21. Nah, 21 sekarang ya kan sekarang lagi mau print ya. 21-nya sekarang print atau langkah pertama. Muncul 21. Oke, sudah. Sekarang 21-nya langkah ke-2 ya kan? Yaitu adalah cek ke kiri. Nah, ke kiri itu ada 22, maka kita tulis 22-nya di sini dulu. Nah, 22-nya di sini. 21 kita print, ya kan? Kita print, langkah 1 print, muncul 22, terus kita cek ke kiri, apakah kiri ada, ya kan? Kita masuk ke langkah 2 yaitu cek ke kiri. Oh, kirinya dia punya, maka kita ulangi lagi, tapi dengan masuknya sekarang 24. Jadi sekarang kita ke 24. Jadi ini untuk membayangkan, saya nggak tahu nanti enak mana ya, karena saya akui rekursi memang tidak mudah untuk dibayangkan. Jadi kalian nyaman yang mana? Tadi kalian bisa membayangkan dalam bentuk tree-nya, atau ini saya kasih alternatif menggunakan stack. Gitu ya. Sekarang kita di 24, kita ulangi dari atas, dia bukan non, maka print 24 ya. Perintah pertama bisa dijalankan, terus masuk ke perintah kedua, cek kiri ya. Kita perintah 2 cek kiri, oh ternyata yang kiri adalah non ya. Maka kita tidak melakukan apa-apa, terus cek kanan ya. Perintah ketiga kita jalankan, oh kanannya juga non, maka selesai. Karena selesai itu yang kita lakukan adalah kita akan pop ya, pop dari stack-nya. Kita hilangkan ini, terus kita kembali ke atasnya tadi. Nah di sini kita ke 22, tapi 22 tadi udah langkah kedua. Sekarang kita mulai langkah ketiga. Langkah ketiga adalah cek kanan 22. Oh cek kanan 22 ada 17, maka 17 kita tulis di sini. Terus 17 print ya kan?
cek kiri dia nggak punya anak, non, cek kanan dia nggak punya anak, non. Ini printnya tadi sudah ya. Terus karena sudah semua, maka kita pop 17 ya. Kita kembali ke 22. Di 22 kita udah melakukan semuanya, maka ini juga kita pop 22, kita kembali ke 21. 21 tadi udah langkah kedua, kita masuk ke langkah 3, cek kanan. Ya. Cek kanan, masuk 23. Kan? 23, print. Ya. Terus setelah di print, cek kiri. Oh, cek kiri dia nggak punya. Kita lakukan langkah ketiga, cek kanan. Oh, cek kanan dia punya. Maka masuk angka 2. 2 print, ya kan? Garis-garis ini maksudnya tuh baris ini ya. Jadi baris 1, baris 2, baris 3. Karena kita punya tiga step. Kita print, terus cek kiri, ya. Oh, kiri dia nggak punya. Cek kanan, kanan dia nggak punya karena sudah selesai. Maka ini kita hapus, kan? Terus 23 tadi sudah selesai, kita hapus. 21 udah selesai, maka kita hapus. Maka kita sudah selesai mengunjungi semuanya. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya, ini kita membuat rekursi. Ini kodenya rekursi ya. Jadi cirinya rekursi, nama preorder ini dipanggil di dalam fungsi preordernya juga. Gitu ya. Nah, ada dua cara ya. Tadi kita bisa membayangkan dalam bentuk tree-nya langsung ya. Jadi kita berjalan tadi. Tapi ini saya juga kasih alternatif kalau misalkan ada yang merasa lebih mudah membayangkan, sulit membayangkan cara yang pertama, mungkin coba pakai cara yang bantuan stack. Jadi bayangkan mundurnya itu mundur yang tadi historinya masih tercatat, jadi dia masih melakukan apa yang tadi sebelumnya belum selesai. Seperti itu. Ini adalah pre-order.